Mohon izin ke kamera. 3, 2, 1. Sekali lagi mohon izin. 3, 2, 1. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami berkumpul hari ini di Pulau Mendon ini ya Allah dengan sebuah tujuan selamatan ya Allah. Berkatilah kegiatan kami ya Allah. Siapkan kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur ya Allah. Karena tambah bersyukur kepada-Mu ya Allah. Cukup kami orang-orang yang sia-sia ya Allah. Ya Rabb, berikanlah keselamatan buat kami dalam kegiatan ini ya Allah. Berikan jugalah kami kesehatan. Berikanlah kami kemampuan untuk menghadapi segala cobaan dan ujian ya Allah. Amin. Ya Rabb, kepada para pejuang-pejuang yang telah mendahului kami ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Lapangkan kubur mereka ya Allah, tempatkanlah mereka di tempat yang layak ya Allah. Amin. Ya Rabb, jadikan jugalah kami orang-orang yang selalu istiqomah dalam perjuangan ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat datang kepada rombongan beserta tamu undangan. Pemasangan kalung bunga yang diwakili oleh anggota FMPPM Teluk Dalam oleh Bapak Agustian. Kemudian Desa Teluk Bakau Bapak Misbon dipersilakan. Bapak-bapak dan seluruh tamu undangan dipersilakan mengambil tempat yang telah disediakan. Bapak Kasaini, yang terhormat Camat Kuala Kampar, yang terhormat Kapolsek Kuala Kampar, yang terhormat dan Ramil Kuala Kampar, yang terhormat Direktur Wali Riau, yang terhormat Lurah dan seluruh kepala desa sekecamatan Kuala Kampar, yang terhormat tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda Kuala Kampar, dan yang terhormat seluruh masyarakat Pulau Mendol, Kecamatan Kuala Kampar. Maka udah saatnya juga gitu ya, beberapa tanah yang masih cukup luas, misalnya belum ada yang mempunyai gitu ya, belum ada tuannya gitu ya. Lalu ada beberapa kelompok masyarakat yang punya tanah sedikit terlebih gitu. Kalau kita bicara apa yang disebut adil tadi, baru saatnya nih kita mulai menata ulang bagaimana berbagi dengan saudara sendiri di Pulau Mendol. Mendol juga mulai ngalamin krisis air. Lalu ada sisa-sisa tutupan hutan yang juga harus dijaga. Karena keberlanjutan Mendol, keberlanjutan warganya, itu ditentukan oleh keselamatan pulaunya. Assalamualaikum penyalai. Berdiri di dadamu hari ini adalah sesak napas kami yang nyaris terhenti oleh oligarki. Setelah risau dan air mata kami menguala, setelah darah saudara kami harus tumpah, setelah tulang belulang saudara-saudara kami terkorban karenanya, setelah sabar dan geram kami hampir seluruhnya hilang hingga ujung muara. Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh-tokoh masyarakat Pulau Penyalai, pemuda, mahasiswa, kepala-kepala desa, kepala-kepala dusun, alim ulama, petik pandai, dan seluruh hadirin yang saya muliakan. Ketika masalah Pulau Mendol ini muncul, saya sempat tanya kepada Kazaini, Pak Dinda Kazaini, kok di peta tak ada Pulau Penyalai gitu? Pulau Mendol itulah Kak Pulau Penyalai, kata Dinda Kazaini. Nah, rupanya kalau Pulau Mendol itu berarti nama baru kan. Kalau waktu saya kecil setahu saya itu adalah Pulau Penyalai. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita melakukan kenduri karena kita bersyukur atas dicabutnya izin HGU, hak guna usaha dari PT TUM. HGU seluas 6.000 hektar
yang ditempatkan di Pulau Mendul. Sementara Pulau Mendul itu sendiri luasnya hanya sekitar 30.000 hektar. Tadi saya berharap Mas Boy sendiri menjelaskan apa sebabnya izin itu bisa dicabut. Karena penerbitan izin HGU itu sudah melanggar banyak sekali aturan yang ada. Terutama adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 ya Boy ya, tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di undang-undang itu disebutkan pada pulau-pulau kecil, nah ini dimaksud dengan pulau kecil itu Bapak Ibu, pulau-pulau yang luasnya di bawah 200.000 hektar. 200.000 hektar ke bawah itu masuk pulau kecil. Jadi di Riau ini tak ada pulau besar, semua pulau kecil. Rupat saja yang besar itu masih masuk kategori pulau kecil, karena Rupat itu luasnya hanya 150.000 hektar. Apalagi Pulau Mendol yang cuma 30.000 hektar. Pulau Mendol ini sekarang tinggal 30.000 hektar itu pun bermasalah karena dulu lebih luas dari itu, tetapi karena terjadi abrasi, pulau ini menjadi semakin kecil. Tadi di jalan anak saya nih tak tahu dia kenapa pokok dia di belakang pickup, tapi saya dengar kenapa pohon kelapa di sini akarnya tuh nampak katanya. Lalu saya buka jendela mobil itu, saya bilang itu karena pulau ini turun tanahnya. Itulah menunjukkan kenapa pokok kelapa gitu itu kan akarnya besar kan, tinggi kan. Itu karena tanah kita ini turun, mengalami penurunan. Nah, ini belum lagi kalau kita mengacu pada pemanasan global dan perubahan iklim yang tidak pun pulau itu pulau gambut akan mengalami pengurangan dari luasan-luasan pulau, pengurangan wilayah pesisir. Karena isu pemanasan global dan perubahan iklim. Nah, karena itu yang kita pertahankan itu sebenarnya bukan sawah ladang kita, tapi ini kan lahan kehidupan kita. Lahan kehidupan seandainya kita biarkan investasi masuk, lalu yang menggarap pulau yang tanpa digarap pun pulau ini sudah turun dari permukaan laut, tambah digarap dengan investasi besar 6.000 hektar, maka pulau ini dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama akan hilang, tenggelam. Lalu anak cucu kita mau tinggal di mana? Karena itu Bapak Ibu sekalian, sejumlah peraturan perundang-undangan itu sudah dilanggar ketika menerbitkan HGU itu. Nah, kalau ditanya kepada saya, kenapa Bunda dilanggar? Allahu a'lam lah mengapa orang itu melanggar. Mungkin karena envelopnya terlalu besar yang diterima, atau mungkin juga dia hilaf, itulah dia. Karena orang melanggar aturan itu kan tentu ada sebabnya gitu. Itu sebabnya kenapa juga ketika pejuang-pejuang Pulau Mendul ini berusaha keras untuk mendesak pencabutan izin itu, umpama kata berjawab gayung pun bersambut, barang sudah menyala. Kalau barang itu tak menyala, tentu tak semudah itu juga dicabut, ya kan? Tapi karena barang itu menyala dan kita tahu betul penerbitan itu pasti sudah melanggar seperangkat undang-undang. Yang jelas tadi undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kita syukur di sini karena izin itu dicabut. Tapi izin itu dicabut bukanlah tujuan akhir. Tapi ini sebuah pintu masuk dari sebuah perjuangan baru. Karena kalau kita tidak simak ini dengan baik-baik, kalau kita perhatikan dengan baik-baik, kita khawatir suatu saat nanti akan muncul lagi pemberian HGU pada perusahaan lain di tempat yang sama. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, pertama sekali yang saya ingin nasihatkan sebagai orang tua, rapatkan barisan, bersatu padu, jangan mau berpecah belah, jangan saling ejek-mengejek. Kalaupun ada saudara-saudara kita orang sini yang dulu pernah telanjur membantu
PT TUM, kita harus maafkan. Setuju? Kita harus maafkan. Kita anggap itu terkhilaf lah. Terkhilaf dan kita maafkan. Jangan hal ini muncul jadi gesekan. Jangan hal ini muncul menjadi perpecahan. Semua orang punya peluang untuk salah. Semua orang punya peluang untuk salah. Dan supaya kita hidup rukun, kita harus ikhlas memaafkan kesalahan itu. Karena kalau kita nih tetap berpegang yang kita lihat bahwa dia dusta, dia dulu membantu, dia itu, dia ini, dia, kita nanti akan mudah, kita sudah mudah dipecah belah oleh pihak lain, maka kita akan mudah nanti dicengkram lagi oleh pihak lain. Pemerintah akan berganti, menteri yang sekarang mencabut juga akan berganti. Nah, karena itu kita ingin kebijakan ini tetap lestari. Kebijakan ini untuk kita dan untuk anak cucu kita seterusnya. Nah, pertama tadi bersatu padu, jangan ada konflik, jangan ada gesekan, jangan ada ejek-mengejek, udah semuanya udah selesai, tujuan kita sudah tercapai, HGU sudah dicabut. Syukuri itu. Syukur pada Allah, jangan tinggalkan sholat, banyak berzikir, banyak sedekah. Dan jaga persatuan dan kesatuan itu. Bagaimana cara lain untuk kita mensyukuri? Kalau ada tanah di sekeliling rumah, tanam kelapa, tanam pinang, jangan biarkan tanah itu telantar. Karena tanah telantar itu akan menjadi alasan suatu saat pemerintah akan mengambil. Ya Boy ya? Di Undang-Undang Pokok Agraria disebut itu sebagai tanah guntai. Tanah guntai itu artinya tanah terlantar. Beruntung ibu jadi dosen di Fakultas Hukum. Boy itu pernah mahasiswa saya, almarhum Said Abu Sofyan pernah mahasiswa saya. Tanah tak boleh ditelantarkan, makanya tanamlah pinang dengan tanaman keras, jangan tanam dengan tanaman muda. Tanam muda boleh, tapi harus ada tanaman keras. Karena tanaman keras itu adalah bukti hubungan hukum antara manusia dengan tanah. Jadi dalam hukum pertanahan, Pak, sertifikat itu bukti hak. Tapi hubungan hukum antara manusia dengan tanah itu juga adalah hak. Apa bukti hubungan hukum antara manusia dengan tanah? Itulah tanaman. Tengok pokok kelapa ini agak-agak 30 tahun. 30 tahunlah umur hubungan hukum itu. Kita tengok pokok pinang ini nampak ada 10 tahun. Maka 10 tahun itu dihitung sebagai hubungan hukum antara manusia dengan tanah. Sertifikat itu sama, adalah alas hak, bukti hak. Tanaman keras yang kita tanam itu juga bukti hak. Jangan terlalu kilap kita tak ada sertifikat, tidak, paraman. Makanya jangan biarkan tanah guntai, jangan biarkan tanah telantar. Tanam untuk kita, tanam untuk anak cucu kita. Kalau tak bisa beli bibit pinang, diibitkan sendiri pinang tuh. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, saya udah 71 tahun, Bapak Ibu udah tua. Mungkin entah bisa saya datang lagi ke penyala ini, entah tidak, wallahu a'lam. Tapi ini pesan saya, tolong diperhatikan betul. Yang muda-muda, Bapak Ibu sekalian, saya pesan betul, jangan biarkan tanah telantar. Tanam dengan tanaman keras. Mulai sekarang saya tadi tengok banyak tanah-tanah tak tertanam. Tanam. Ambil 2 hektar sendiri, ukur, tanam dengan anak cucu, dengan menantu, bawa ke tanam. Itu adalah bukti hubungan hukum. Sehingga sekarang kawan-kawan Walhi sudah bantu membuat pemetaan. Kita menginginkan, ini idealnya ya, disampaikan aja ya Boy ya. Pemerintah sekarang ada skim, ada program TORA, Tanah Objek Reforma Agraria. Kalau kita petakan sekarang bekas tanah HGU ini,
Kita petakan dengan jumlah penduduk, kita akan perjuangkan kepada menteri, kepada presiden melalui menteri agraria agar nanti diterbitkan sertifikatnya. Jadi ada alas hak Bapak Ibu sekalian. Tapi untuk sampai ke situ tolong tanah itu digarap. Jadi ada perjuangan administrasi, tapi Bapak Ibu juga harus berjuang menanam tanah-tanah yang kosong itu. Mudah-mudahan program Tora ini berjalan terus, dan di dalam penjelasan yang disampaikan oleh Wakil Menteri Agraria kan dia menyebut juga kemungkinan untuk kita ikutkan dalam skema Tora itu, tanah yang bukan saja ini. Nah, 6.000 hektar itu besar, mungkin tidak terpakai semuanya oleh orang penyalai. Tetapi harus ada tadi daerah konservasi, daerah resapan air, dan sebagainya. Dan itu kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, bukan untuk kita yang hidup hari ini saja, tapi untuk anak cucu kita. Kalau hari ini mungkin kita dengan kebutuhan hidup sekarang sudah cukup, tapi anak cucu yang akan datang punya kebutuhan yang lebih. Itu yang harus kita investasikan dari sekarang. Kalau kita lihat saudara-saudara kita dari Sumatera Utara, orang-orang Batak, orang-orang Mandailing itu bagaimana dia gigih untuk menguasai lahan dengan cara menanam. Makanya sekali lagi saya bilang, pertama pesan saya adalah syukur karena HGU ini sudah dicabut. Saya sudah lebih 30 tahun bekerja mendampingi setiap kali ada konflik masyarakat. Baru kali inilah yang paling cepat. Sehingga saya katakan, doa orang penyalai itu tembus ke langit. Doa orang penyalai ini tembus ke langit, diaminkan oleh malaikat, dijabah oleh Allah. Saya tak tahulah apa nazar dari orang-orang penyalai sehingga doanya begitu cepat, sehingga doa-doanya itu tembus ke langit, diaminkan oleh malaikat, dijabah oleh Allah. Dalam perjuangan 30 tahun mendampingi konflik masyarakat, baru kali inilah proses yang paling cepat. Saya kira semua orang yang pernah berjuang mendampingi masyarakat dalam konflik akan mengatakan bahwa kasus penyalai ini kasus yang paling cepat. Syukuri itu, jangan tinggalkan sembahyang, banyak berzikir, bersedekahlah semampu kita. Ada pisang, sedekah pisang. Ada betik, sedekah betik. Ada ikan lebih, tangkapan, sedekah. Karena dengan sedekah itulah kita menunjukkan rasa syukur kita. Dan yang kedua tadi adalah jaga persatuan-persatuan. Jangan gesekan-gesekan, sudahlah. Kita anggap selesai. Karena kalau kita tak berusaha memaafkan, nanti itu akan jadi benih kehancuran kita sendiri. Dan yang ketiga adalah mari kita manfaatkan tanah-tanah terlantar itu kita tanam, sambil nanti kawan-kawan walgi juga melakukan pemetaan. 3 itu aja pesan saya. Nama saya Azrail Yagus, Bapak Ibu tahu ya. Datang hari ini nih memang luar biasa bisa ke sini. Kalau bukan karena bulan, taklah bintang terbit pagi. Kalau bukan karena tuan-tuan, taklah saya sampai ke sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Melawan itu sebuah pekerjaan yang sulit, tapi harus kita lakukan. Kenapa? Karena kita berebut lahan kehidupan. Lahan kita untuk hidup, lahan kita untuk hidup anak cucu kita, itu yang kita pertahankan. Karena itu kita melawan. Dan Jangan pernah lelah dan jangan pernah menyerah. Saya akan mengirimkan salah satu oleh-oleh terbaik dari Jakarta kepada sahabat dan saudara-saudara saya di kampung halaman di Riau. Pada tanggal 20 September 2022, saya ketika itu berencana menerima rombongan masyarakat Pulau Mendol, Pelalawan Riau yang mengkritisi keberadaan HGU di tanah milik nenek moyang mereka. Berita duka tiba dalam perjalanan mereka melalui jalur darat dari Riau ke Jakarta, kantor RT BPN di kawasan Banten. Mobil yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan. Sebagian dari mereka dirawat dan sebagian yang lain tetap meneruskan perjalanan ke ATR BPN esok harinya. Saya masih menerima sebagian mereka ada yang patah tangan, patah kaki, dan mereka menyampaikan concern mereka, kekhawatiran mereka terhadap tanah di Pulau Mendol. Saya melaporkan kepada Pak Hadi Cahyanto tentang kasus ini, dan Pak Hadi Cahyanto memerintahkan pada saya untuk mengawal kasus ini secara objektif, secara transparan, dan secara faktual di lapangan dengan melakukan investigasi ke lapangan. Namun hari berikutnya saya mendapat berita yang lebih menyedihkan lagi. Salah seorang pengadu yang bernama Said Abu Sufyan meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena benturan keras di kepalanya yang tidak dapat ditangani oleh pihak dokter. Singkat cerita, minggu lalu Pak Menteri sudah menandatangani status HGU di Pulau Mendol ini sebagai tanah telantar. Artinya sudah ada satu tahapan progres yang baik. Yang berikutnya tentu akan ada investigasi, analisa lebih mendalam, kemudian tanah ini akan diuntukkan kepada siapa, termasuk diantaranya yang mungkin adalah melalui menjadi TORA, tanah objek reforma agraria, yang kemudian akan kita redis kepada masyarakat. Tentu akan ada koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait, pilihan ideal apa yang akan kita ambil. Sementara inilah oleh-oleh yang dapat saya kirimkan dari Jakarta kepada saudara-saudara saya, kepada teman-teman saya, sahabat-sahabat saya di Riau. Salam.